Dunia di sekitar kita sedang runtuh ini secara harfiah. Setiap tahun perekonomian di seluruh dunia menghabiskan triliunan dolar untuk menyediakan layanan yang tidak meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan kita. Satu-satunya cara agar suatu perekonomian menjadi kaya adalah jika negara tersebut berinvestasi pada infrastruktur. Negara dengan infrastruktur yang lebih baik akan selalu lebih sejahtera dibandingkan negara dengan infrastruktur yang buruk. Tapi hal ini memiliki konsekuensi besar yang tidak bisa dijawab dengan baik oleh para ekonom, pembuat kebijakan, atau para insinyur yang menyusun semua ini. Tapi banyak pihak yang berupaya untuk mencari solusi tersebut, dan jika mereka berhasil, maka mereka dapat dengan mudah melipat gandakan kekayaan ekonomi global dan mungkin menjadikan diri mereka orang atau kelompok terkaya dalam sejarah jika mereka berhasil. Perusahaan-perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di dunia yang menyumbang sejumlah besar output global hanya ada karena investasi yang dilakukan pada barang dan jasa yang tersedia secara universal seperti jalan raya, pelabuhan, surat, dan bahkan hal yang tidak terlalu bersifat fisik seperti pendidikan dan pertahanan. Pemerintah di seluruh dunia jelas telah menerapkan ini. Pembangunan infrastruktur jarang sekali terucap dari bibir para pembuat kebijakan, dan seluruh negara telah mengembangkan perekonomiannya melalui proyek infrastruktur. Di Amerika Serikat, New Deal, kesepakatan baru yang adalah rencana belanja infrastruktur yang ambisius, membuat perekonomian kembali ke jalurnya setelah depresi besar. Dan sekarang setelah adanya pandemi, ini adalah rencana pembangunan kembali yang lebih baik. Bukan hanya Amerika, sebagian besar kisah sukses ekonomi terbesar pada abad yang lalu dimulai dengan atau sangat terbantu oleh pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Biasanya ini disediakan oleh pemerintah dan didanai melalui uang pajak. Dalam beberapa contoh yang jarang terjadi, seperti di negara kaya sumber daya, proyek ini dapat didanai melalui pendapatan negara lain, dan kadang layanan ini sepenuhnya diprivatisasi. Ada pro dan kontra pada semua sistem ini, tapi baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat biasalah yang akhirnya membayar untuk ini, dan tidak peduli bagaimana pendanaannya, itu semua memiliki masalah yang sama: perawatan. Perawatan mungkin terdengar seperti bagian infrastruktur yang membosankan, bagian ekonomi yang membosankan, yang bagi banyak orang adalah ilmu pengetahuan yang membosankan. Tapi nyatanya ini berpotensi menjadi tantangan paling penting dalam seluruh makroekonomi, dan ini secara mendasar dapat menjelaskan kisah sukses dan kegagalan perekonomian di seluruh dunia. Adam Smith, pendiri ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmunya, tahu hal ini, dan dia menghabiskan sebagian besar teks di Kekayaan Bangsa-Bangsa bicara tentang pentingnya infrastruktur dalam pembangunan kekayaan bangsa. Meskipun pemerintah dengan senang hati mendengarkan bagian pertama dari nasihatnya yang membahas tentang manfaat pembangunan bangsa, mereka cenderung mengabaikan peringatan bahwa seperti semua hal dalam perekonomian, infrastruktur punya biaya peluangnya sendiri, dan jika ditangani dengan buruk maka hal itu dapat berdampak buruk. Jadi, apa infrastruktur menentukan batas waktu kemakmuran ekonomi suatu perekonomian? Adakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Dan jika tidak, apa dampaknya bagi perekonomian seluruh dunia saat ini? Sebelum kita membahasnya, infrastruktur untuk kepentingan ekonomi adalah segala sesuatu yang memfasilitasi produksi barang dan jasa, dan biasanya para ekonom memakai definisi ini untuk struktur fisik. Jadi, sebuah jembatan akan menjadi infrastruktur, tapi sektor jasa keuangan yang kuat tidak akan menjadi infrastruktur. Kenyataannya, para ekonom mungkin terlalu sering memakai kata ini untuk mengartikan segala sesuatu yang dapat dilakukan saat ini untuk membuat kehidupan lebih baik di masa depan. Jadi pembicaraan tentang infrastruktur keuangan, infrastruktur kebijakan, infrastruktur hukum adalah hal yang umum meskipun secara teknis tidak sesuai dengan definisi umum. Industri manapun akan memerlukan infrastruktur pada tingkat tertentu agar dapat bersaing. Bahkan industri yang sebagian besar berbasis jasa seperti perbankan masih memakai infrastruktur internet, infrastruktur kelistrikan, dan jika kita ingin memperluas definisinya, industri juga mendapat manfaat dari pertahanan dan pendidikan nasional. Secara teori, perusahaan dapat menyediakan sendiri seluruh layanan tersebut, tapi hal ini akan memerlukan biaya awal yang sangat besar, sehingga perusahaan akan menjadi lebih kompetitif jika mereka tidak perlu membayarnya dan malah dapat memanfaatkan sebagian besar layanan tersebut sebagai layanan publik atau layanan privat. Sebuah mobil Amazon akan melaju di jalan umum yang akan dilindungi oleh penegak hukum publik setelah customer melakukan pemesanan dengan layanan internet yang juga bersifat publik atau disediakan oleh perusahaan lain. Amazon adalah organisasi besar tapi tidak menyediakan seluruh infrastruktur yang digunakannya untuk menyediakan barang dan jasa. Melihat hal ini, mudah untuk berasumsi bahwa belanja infrastruktur selalu merupakan investasi yang baik karena industri seperti ini baik secara langsung atau tidak langsung menghasilkan pendapatan pajak yang dapat membiayai lebih banyak infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga adalah sumber lapangan pekerjaan yang sangat besar dan akan meningkatkan output perekonomian dengan sendirinya. Jadi bagi pemerintah yang ingin memulai perekonomiannya setelah terhenti atau mungkin hanya membuat keadaan menjadi lebih baik, belanja infrastruktur adalah solusi lama yang dapat diandalkan. Masalahnya adalah ini hanya berhasil jika ada permintaan atas peralatan yang dipasok. Sri Lanka sedang menghadapi krisis ekonomi besar yang sedang berlangsung setelah bertahun-tahun mengalami keajaiban ekonomi. Negara ini meningkatkan output ekonominya dengan pesat antara pertengahan tahun 2000-an dan pertengahan tahun 2010-an sehingga menjadikannya salah satu negara berkembang tercepat di kawasan, yang merupakan kawasan yang penuh dengan perekonomian yang berkembang pesat. Kenyataan di balik keberhasilan ini adalah bahwa negara ini hanya mengambil banyak utang untuk membangun proyek infrastruktur besar. Saat ini hal itu tidak menjadi masalah jika Sri Lanka ingin
menjadi perekonomian yang kompetitif secara global, maka Sri Lanka memerlukan jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik untuk mendukung industri modern. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tapi dalam jangka pendek, negara ini akan ketagihan dengan pertumbuhan pesat yang dapat dicapai hanya dengan berinvestasi pada lebih banyak infrastruktur. Jika suatu negara membangun jembatan, maka negara tersebut akan mempekerjakan ribuan orang untuk menyelesaikannya, mulai dari insinyur, buruh, hingga pengusaha lokal yang mempekerjakan staf tambahan untuk mengakomodasi pekerja tambahan di sekitar lokasi. Pembangunan jembatan juga diperhitungkan sebagai output perekonomian sebagaimana mestinya yang meningkatkan PDB. Sebuah negara dapat meminjam banyak uang dan memakainya untuk membangun infrastruktur yang akan mempekerjakan banyak orang dan membuat ekonomi terlihat seperti tumbuh, tapi begitu proyek konstruksi selesai, maka jumlah pekerjaan akan kembali menurun dan pertumbuhan ekonomi tahun itu akan terlihat sebagai data yang anomali, kecuali jika ekonomi menghasilkan lebih banyak untuk menggantikan fakta bahwa tidak akan ada jembatan yang dihasilkan. Sebuah solusi, tapi belum tentu solusi yang tepat, adalah dengan terus membangun. Biasanya para ekonom mendukung negara berkembang khususnya dalam membangun lebih banyak infrastruktur, sehingga mudah bagi negara tersebut untuk mendapatkan pinjaman guna mendanai proyek tersebut. Negara juga mungkin merasa sangat terhibur dengan kenyataan bahwa jika mereka kesulitan untuk melunasi utangnya, mereka hanya akan memprivatisasi sebagian dari infrastruktur mereka dan seringkali menghasilkan lebih banyak uang daripada biaya pembangunan infrastruktur. Jika negara seperti Sri Lanka meminjam 10 miliar dolar untuk membangun jaringan listrik, hal ini akan memberikan peningkatan PDB sebesar 10 miliar dolar, mempekerjakan banyak orang dan menyediakan listrik ke rumah dan bisnis di seluruh negeri untuk lebih meningkatkan output ekonomi. Seorang pelajar di Sri Lanka mungkin bisa menjadi fondasi bagi sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan peluang itu tanpa tersedianya listrik. Pabrik yang ingin mengambil keuntungan dari upah yang lebih rendah di Sri Lanka dapat segera dibuka tanpa harus memasok generator mereka sendiri, sehingga menjadikannya lebih komparatif. Apapun mekanisme, pastinya jaringan listrik ini juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. 10 miliar dolar yang dihabiskan pemerintah Sri Lanka dalam contoh ini juga tidak sia-sia, dan seringkali dalam kenyataannya nilai dari jaringan listrik itu bisa jauh lebih besar daripada harga yang dikeluarkan untuk membangunnya, karena perusahaan swasta akan mau membelinya agar bisa menghasilkan uang dari negara yang sedang berkembang yang membayar untuk listrik. Sebagai contoh, katakanlah itu bernilai 15 miliar dolar jika dijual ke perusahaan utilitas internasional. Ini meningkatkan apa yang disebut oleh para ekonom sebagai modal atau nilai gabungan dari setiap infrastruktur dalam ekonomi. Investasi yang didanai baik oleh tabungan atau utang akan meningkatkan nilai modal ini, di mana nilainya lebih besar dari nilai pinjaman yang dipakai untuk investasi tersebut. Jadi ini adalah hal yang luar biasa karena negara itu dapat memperoleh potensi keuntungan sekaligus meningkatkan PDB dan lapangan kerja secara besar-besaran dalam jangka pendek dan membantu secara konsisten dalam jangka panjang. Mudah untuk melihat mengapa negara-negara ingin terus melakukan hal ini. Masalahnya adalah tidak semua proyek akan memberikan hasil sebaik itu. Saat Sri Lanka kehabisan jalan, utilitas, jembatan, dan pelabuhan, negara ini terjebak dengan bahan bangunan yang tidak dibutuhkan hanya untuk menjaga agar semakin banyak orang yang bekerja di industri konstruksi tetap bekerja. Misalnya begini, orang sakit diberi obat oleh dokter. Dalam dosis yang tepat, itu dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan orang tersebut dan pulih lebih cepat. Tapi bisa jadi, ini menjadi sebuah candu dan lalu menjadi berlebihan, membuat orang tersebut menjadi bergantung dengannya dan dengan resiko kesehatan dalam jangka panjang. Ada asumsi bahwa barang publik seperti ini tidak perlu menghasilkan keuntungan ekonomi karena itu barang publik. Meskipun benar bahwa proyek itu tidak perlu menghasilkan keuntungan dalam pengertian bisnis tradisional, tapi sangat penting bahwa proyek besar seperti ini pada akhirnya menghasilkan lebih banyak nilai daripada yang dikonsumsi. Sri Lanka khususnya adalah negara berkembang yang berpendapatan rendah, sehingga pemberi pinjaman melihat bahwa meminjamkan uang ke negara itu lebih beresiko dibandingkan Amerika Serikat, dan oleh karena itu mereka menuntut tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Jika dibalik kesuksesan pembangunan mereka dengan jaringan listrik, Sri Lanka memutuskan untuk membangun stadion yang juga menelan biaya 10 miliar dolar, mungkin akan lebih sulit untuk menghasilkan keuntungan. Ini masih akan meningkatkan PDB dan lapangan kerja, tapi penjualan tiket dan acara jangka panjang mungkin akan kesulitan menghasilkan lebih dari bunga pinjaman yang dipakai untuk membayarnya. Jika pemerintah membuat cukup banyak proyek, maka mereka akan menghadapi masalah serius dalam membayar pinjaman. Jika hal ini disertai dengan guncangan ekonomi besar seperti pandemi global, ketidakstabilan politik, atau hal serupa, maka pemerintah perlu mengumpulkan dana dengan cepat. Negara ini dapat memprivatisasi industrinya, tapi jika keadaan sudah menjadi sedemikian sulit, maka perusahaan besar yang dulunya ingin berinvestasi pada jaringan listrik di negara yang sedang berkembang mungkin akan kurang tertarik untuk berinvestasi di negara yang kini berjuang melawan pengangguran massal dan pemerintah tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 2 digit bisa menjadi hal yang luar biasa, terutama saat terjadi di negara di mana pertumbuhan itu dapat membebaskan jutaan orang dari kemiskinan. Tapi jika tidak dikelola dengan cara berkelanjutan, maka ini dapat menempatkan negara itu dalam posisi yang lebih buruk daripada saat memulainya. Sri Lanka dipilih karena ini adalah contoh dunia nyata yang menunjukkan hal semacam itu terjadi. Tapi ini selalu terjadi dan mungkin terjadi dalam skala yang lebih besar di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, China. China juga mengalami pertumbuhan ekonomi paling pesat dalam sejarah, dan sebagian besar pertumbuhan itu didorong oleh belanja infrastruktur. Mengingat populasinya yang besar, geografi yang kuat, dan peraturan industri yang longgar, kapasitas industri di negara itu dibatasi oleh infrastruktur. Meskipun ini
sudah lama terjadi, tapi pemerintah di China sudah terbiasa dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa yang secara konsisten mereka hasilkan. Seperti biasa, ada catatan bahwa statistik ekonomi dari China terkenal tidak dapat diandalkan, tapi bahkan angka yang hanya sekedar propaganda pun mulai memberikan gambaran yang cukup suram. Pemerintah, perusahaan yang dikelola pemerintah, dan rumah tangga swasta mengambil banyak utang dan memicu gelembung pembangunan infrastruktur yang terlihat semakin tidak stabil. Pemerintahan di berbagai tingkatan di negara ini telah mengembangkan seluruh kota dengan antisipasi bahwa populasi yang mengalami urbanisasi pada akhirnya akan pindah ke kota itu. Karena semua tanah di China dimiliki oleh pemerintah pusat dan tidak bisa dibeli, pemerintah menghasilkan banyak uang dengan menyewakan sebidang tanah ke pengembang selama 99 tahun. Pemerintah daerah mendapat manfaat dari belanja yang dilakukan untuk menghubungkan pembangunan baru ini dengan utilitas dan infrastruktur. Para pengembang mendapat manfaat dari penjualan apartemen mahal ke masyarakat umum, dan pembeli rumah mendapat manfaat dan memiliki apartemen yang nilainya terus meningkat berkat pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, sistem inilah yang menyebabkan sebagian besar pertumbuhan itu, dan akhirnya China dengan jumlah penduduknya yang kini menyusut menyadari bahwa hanya sedikit rumah yang dibutuhkan masyarakat. Sejujurnya, China masih punya fokus ekspor dan industri dalam negeri yang sangat kuat untuk mendukung seluruh sistem ini. Tapi hal itu justru memungkinkan hal ini berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Investasi pada infrastruktur semacam ini juga mengorbankan investasi pada industri yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian negara dalam jangka panjang. Malah, pendirian kota-kota yang tersebar di seluruh negeri akan menjauhkan masyarakat dari pusat-pusat industri produktif di pesisir pantai. Semua pengeluaran yang dipicu oleh utang ini mungkin telah meningkatkan output ketika hal ini terjadi dan memang meningkatkan persediaan modal negara. Tapi ini mengisinya dengan hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Kami telah membuat video tentang jaringan kereta api cepat yang dulunya diinginkan oleh negara yang kehabisan kota besar untuk dihubungkan dan akhirnya mulai terhubung ke wilayah yang tidak bisa pas dengan volume yang dibutuhkan kereta api cepat agar secara ekonomi itu layak. Yang lebih buruk lagi, pembangunan bandara dan maskapai penerbangan lokal di negara itu secara bersama menyebabkan biaya penerbangan antar lokasi yang lebih terpencil menjadi lebih murah dan lebih cepat. Itu adalah contoh nyata dari pembangunan berlebihan yang dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan membuat berbagai kelompok di negara ini bahagia. Tapi ini bukan satu-satunya. Pastikan subscribe ke Ekonomi Terungkap untuk menyelidiki keruntuhan ekonomi China. Tapi untuk saat ini, salah satu alasan mengapa proyek besar di banyak negara maju di seluruh dunia sepertinya tidak pernah berhasil adalah karena adanya organisasi yang melakukan studi kelayakan untuk memastikan sumber daya tidak terbuang percuma untuk infrastruktur yang tidak memberikan manfaat ekonomi. Saat suatu negara mencapai tingkat pembangunan tertentu, sebagian besar proyek tidak akan memberikan kontribusi nilai tambahan sebesar itu. Dan di negara yang lebih kaya, pembangunannya juga akan memakan biaya yang lebih besar, sehingga semakin membebani analisis manfaat biaya yang seharusnya dilakukan oleh para ekonom saat uang rakyat sebanyak itu dipertaruhkan. Dalam kasus langka di mana Komisi Perencanaan Eksplorasi menemukan sesuatu yang bisa berhasil, dengan asumsi juga berhasil melewati berbagai hambatan birokratis lainnya yang harus dilalui proyek pemerintah, ada kecenderungan untuk menyimpan rencana tersebut sampai terjadi penurunan sehingga pengeluaran yang terlibat di dalamnya dapat digunakan sebagai langkah stimulus. Tentu tidak ada cara untuk tahu secara pasti, tapi banyak proyek yang diumumkan dalam rencana pembangunan kembali yang lebih baik dan rencana infrastruktur serupa di seluruh dunia mungkin mengalami situasi seperti itu. Memenuhi stok modal suatu negara dengan banyak hal yang sebenarnya tidak diperlukan adalah pemborosan sumber daya dan pasti akan menyebabkan masalah utang yang besar jika negara itu mengambil pinjaman untuk mendanainya, tapi ini bukanlah masalah terbesar. Sejauh ini kita ada dengan asumsi bahwa seluruh infrastruktur ini akan bertahan selamanya, dan bahkan jika infrastruktur itu tidak memberikan manfaat apapun, hal itu tidak akan memberikan dampak apapun selain bunga utang yang harus dibayar kembali oleh negara. Tapi semua ini membutuhkan perawatan. Kehausan, korosi, kerusakan karena cuaca ekstrim, dan keusangan tidak dihitung dalam sebagian besar angka ekonomi utama yang diperhatikan orang seperti PDB. Tapi itu melakukan pengurangan dari kumpulan modal ini setiap tahun dengan jumlah yang dapat dengan cepat menyumbang sebagian besar dari total output. Korosi saja sebagian besar karat pada seluruh infrastruktur yang terbuat dari baja merugikan perekonomian global sekitar 3,5 triliun dolar setiap tahun atau sekitar 3,5% PDB global. Jumlah itu lebih besar dibandingkan PDB semua negara kecuali 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan kata lain, seluruh India dapat mendedikasikan seluruh sistem ekonominya untuk hal yang tidak berguna dan tetap tidak bisa menanggung semua kerusakan yang diakibatkannya secara perlahan dan diam-diam sejak proyek-proyek baru ini selesai. Karat juga salah satu komponen pemeliharaan infrastruktur. Secara kolektif, sumber daya yang dunia dedikasikan hanya untuk mempertahankan sumber daya yang telah dimilikinya secara konservatif dapat mencapai 6-7% dari PDB global. Ini juga bukan kemajuan kecil. Jika masalah ini bisa diatasi dengan teknologi bangunan baru yang revolusioner, ini akan mengubah dunia secara lebih signifikan dibandingkan internet atau mesin uap. Pertumbuhan tahunan bertambah, dan jika kita tidak terus kehilangan nilai setiap tahunnya, kita akan meningkatkan persediaan modal itu jauh lebih cepat dibanding saat ini, bahkan dengan investasi yang berdedikasi dan mungkin sembrono. Jika kita menemukan teknologi yang menghilangkan limbah ini pada pergantian milenium baru 23 tahun yang lalu, dunia akan menjadi 3 kali lebih kaya dibandingkan saat ini. Tentu itu adalah asumsi besar dan kita hidup di dunia yang keras pada apa yang kita bangun. Jadi sampai kita menemukan solusi ajaib yang terbaik, yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa apa yang kita bangun akan membantu dalam perlombaan melawan kerusakan yang lambat daripada mempercepatnya. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan
dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.